Shalom dan selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan beri kita kesempatan untuk memasuki minggu yang baru yang akan kita jalani. Dan kiranya ketika kita menjalani hari demi hari, kita senantiasa diberkati Tuhan dan firman-Nya akan menyapa kita dan menguatkan kita untuk menjalani hari demi hari kita. Oleh karena itu pagi hari ini kita akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Amsal pasalnya yang kedua, ayat yang pertama. Namun saya akan bacakan hingga ayatnya yang kelima. Amsal 2 ayat 1 hingga ayat kelima begini bunyinya. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, Tuhan menciptakan manusia dengan 2 telinga dan 1 mulut dengan tujuan yang sangat jelas, yaitu supaya manusia lebih banyak mendengar dan sedikit berbicara. Namun dalam praktek hidup sehari-hari justru kebalikannya. Banyak orang lebih suka berbicara daripada mendengar. Lebih suka untuk berkomentar, lebih suka untuk menghujat, mudah untuk mengkritik, mudah untuk menghakimi, dan lain sebagainya. Jarang sekali kita serius untuk mendengarkan, bahkan memperhatikan hal-hal yang baik. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, penulis Amsal di pasal kedua ini sangat menekankan akan hal mendengar dan memperhatikan. Kalau kita simak tadi di ayat yang pertama dan ayat yang kedua, hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Dan di ayat yang kelima tadi dikatakan, engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Tuhan ingin kita senantiasa menyendengkan telinga kita untuk mendengar Dia. Tuhan mau mengarahkan kita agar pendengaran kita tertuju kepada perkataan firman Tuhan. Ketika kita mau dengar-dengaran kepada Tuhan, maka kita pun memperoleh pengertian. Ketika kita mau menyendengkan telinga kita kepada perkataan Tuhan, maka kita akan mendapatkan hikmat dan akal budi daripadanya. Selama ini tanpa disadari, kita terlalu sibuk untuk berbicara ketimbang kita mendengar. Kita selalu untuk suka berbicara tanpa menyaring, tanpa memfilter pembicaraan kita, daripada kita lebih banyak untuk mendengar. Apalagi kita tidak pernah memberi kesempatan untuk mendengarkan Tuhan berbicara dalam hidup kita. Kita menghiraukan perkataan Tuhan. Benarlah apa kata Yesaya 42 ayat 20. Engkau melihat banyak tetapi tidak memperhatikan. Engkau memasang telinga tetapi tidak mendengar. Oleh karena itu, Amsal menyapa kita di pagi hari ini, bagaimana kita mau menerima perkataan Tuhan, menerima perintah Tuhan, memperhatikan apa maksud Tuhan dalam hidup kita. Dan ketika kita mau mendengarkan Tuhan berbicara, kita memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan. Kita memperoleh pengertian akan Tuhan. Kita boleh mengenal Allah ketika kita mau mendengarkan firman-Nya di dalam hidup kita.
Saudara pasti tahu cerita tentang Nuh di kitab Kejadian. Nuh adalah contoh orang yang dengar-dengaran akan suara Tuhan. Mengapa demikian? Ketika Tuhan berfirman untuk memberitahukan segala rencananya, kalau kita baca di Kejadian 6 ayat 13 hingga 21, Nuh mendengarkan perkataan Tuhan dengan baik. Apa yang diperintahkan Tuhan, dia dengarkan. Apa yang dia dengarkan Tuhan berbicara, dia mengikutinya. Dia melakukan perintah Tuhan tepat seperti yang Tuhan mau, tepat seperti yang Tuhan firmankan. Karena mau mendengar dan taat, Nuh dan seisi keluarga selamat dari air bah yang menenggelamkan. Maka dari itu saudara yang terkasih, kita mendengar perkataan Tuhan. Mari kita arahkan pandangan kita. Mari kita arahkan pendengaran kita kepada Tuhan. Karena kalau saya membacakan di ayat yang ke-6, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya lah datang pengetahuan dan kepandaian. Kita pasti akan berusaha untuk mencari tahu segala sesuatu. Supaya kita pandai, supaya kita bijak, supaya kita lebih kaya lagi dalam ilmu. Apalagi anak-anak muda sekarang yang senantiasa terus belajar. Meskipun di tengah situasi virus corona ini, terus untuk belajar dari rumah. Work from home, study at home. Baik melalui literatur buku, artikel, apalagi internet yang begitu luas. Tapi semuanya itu akan sia-sia jikalau kita tidak mengandalkan sumber yang utama. Apa sumber yang utama itu? Yaitu Tuhan yang adalah pemberi hikmat. Tuhan pemberi pengetahuan. Tuhan pemberi kepandaian. Dan pasti ketika kita mau mendengarkan Tuhan berbicara di dalam hidup kita, disitulah langkah menuju kehidupan dan berkah yang akan mengalir sepanjang hari. Saudaraku, selamat beraktivitas. Tuhan menyertai kita selalu. Amin.